Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Event adventure yang diselenggarakan di Mall Arta Gading bekerja sama dengan aviari milik The Hakims. Pengunjung dapat melihat berbagai satwa di mall. Suasana pusat perbelanjaan yang biasanya identik dengan aktivitas belanja dan hiburan, kini berubah menjadi ruang edukasi satwa yang menarik perhatian pengunjung, khususnya anak-anak yang sedang menikmati masa libur sekolah. Kegiatan tersebut dihadirkan sebagai alternatif wisata keluarga yang memadukan unsur rekreasi dan pembelajaran mengenai berbagai jenis hewan. Salah satu satwa yang paling menarik perhatian adalah kapibara. Hewan pengerat terbesar di dunia itu menjadi magnet bagi pengunjung yang ingin berfoto sekaligus mengenal karakteristik satwa asal Amerika Selatan tersebut. Tidak hanya itu, sejumlah satwa lain seperti sapi, kelinci, burung, musang, hingga ular juga dipamerkan dalam area yang telah disesuaikan untuk kebutuhan edukasi. Petugas pendamping turut memberikan penjelasan mengenai habitat, pola makan, hingga perilaku masing-masing hewan kepada para pengunjung. Kita ini sebenarnya semua kalangan. The Hakim itu banyak sekali fansnya dan pasti penggemar The Hakim tahu nih hewan-hewan di The Hakim itu ada apa aja, bintangnya siapa aja gitu kan. Jadi teman-teman pasti tahu siapa Jenab Junet, ya kan, kapibara sama sapi kerdil, ada sapi yang unik lagi, ada sapi botak. Ya, nah itu biasanya sih nggak cuma anak-anak yang pengen ketemu nih, bahkan bapak ibunya pun juga ingin ketemu ya. Jadi semuanya silahkan datang ke sini, pasti seru banget dan ramai banget. Kalinya, jadi kita waktu kerjasama dengan pihak The Hakim pada saat Lebaran itu sukses banget, banyak peminatnya, terlebih juga mall kita ini adalah mall keluarga. Nah, dengan mall keluarga ini bapak, ibu, dan anak itu bisa menikmati sajian hiburan yang kita berikan kepada mereka. Nah, untuk yang kali ini pun juga sama. Dan kelebihannya untuk holiday school ini kita ada aviari. Aviari ini ada di tengah-tengah. Mereka itu kumpulan burung-burung yang luar biasa, indah sekali. Terus juga ada beberapa binatang-binatang yang tambahan ya, riding horse. Riding horse itu anak-anak bisa mendapatkan satu experience untuk mengendarai naiki kuda keliling mall. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Yang sudah menyatakan komitmen itu adalah dari ASEAN Federation. Perhelatan Jogja Coffee Week atau JCW ke-6 akan digelar pada 4 hingga 6 September 2026 di Hall B dan Hall C Jogja Expo Center. Mengusung tema Inclusive Vibes, ajang ini menjadi wadah bagi seluruh ekosistem kopi mulai dari petani, roaster, barista, pengusaha, hingga para penikmat kopi. Tahun ini panitia menyiapkan 179 booth yang menampilkan beragam produk dan inovasi industri kopi, mulai dari biji kopi premium, peralatan seduh, mesin pengolahan, hingga teknologi terbaru. Tak hanya diikuti peserta dalam negeri, Jogja Coffee Week juga menghadirkan peserta internasional melalui partisipasi ASEAN Coffee Federation serta dukungan penyelenggara pameran kopi dari Jepang. Kolaborasi ini diharapkan semakin menguatkan posisi Yogyakarta sebagai epicentrum industri kopi Indonesia. Berbagai rangkaian acara turut meramaikan festival, diantaranya Jawara Coffee Competition dengan 5 kategori bergensi, Fun Roasting Coffee Competition, Coffee Talk, hingga penampilan musisi Panji Sakti. Untuk pertama kalinya Jogja Coffee Week juga menggandeng Asosiasi Kopi Indonesia melalui Indonesia Coffee Business Summit atau ICBS. Forum ini akan mempertemukan investor, pembeli, akademisi, dan pelaku usaha dalam seminar, forum bisnis, serta pertemuan strategis guna mendorong pertumbuhan industri kopi nasional. Kehadiran peserta internasional diharapkan membuka peluang kerjasama bisnis dan memperluas akses pasar kopi Indonesia ke tingkat global. Jadi Jogja Coffee ke-6 ini kami mengusung tema tahunan Inclusive Vibes. Jadi kami mengharapkan bahwa kopi ini juga bisa dinikmati oleh semuanya, tidak eksklusif, dan
uniknya di Jogja Coffee ke-6 ini, kita selain ada pameran, exhibition, kemudian juga ada kompetisi, ada talk show, ada entertainment, ada workshop, juga ada satu hal yang menarik adalah Indonesia Coffee Business Summit. Sementara itu, Wakil Ketua Kadin DIY, Robi Kusumaharta, menekankan pentingnya momentum JCW sebagai bagian dari transformasi industri kopi. Ia menyebutkan bahwa kopi saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan bahan baku hingga perubahan perilaku konsumen. Untuk pariwisata DIY, kita justru pada momen sekarang ini di tengah perekonomian nasional sudah mengalami tantangan, kita harus melakukan inovasi yang kita dengan pameran kopi nanti tentu merupakan loncatan yang penting, karena ada dua hal yang selalu dipersulit dalam situasi sekarang, yaitu pasar dan pembiayaan. Nah, ini kita menjawab soal pasar. Dan pasar ini sekarang sudah berkembang apa yang disebut kopi Indonesia. Ada tahu seorang pengusaha di Klaten, dia bisa menguasai semua suplai untuk Starbucks dunia, ya, dari Gayo Starbucks tadi. Jogja Coffee Week ke-6 bukan hanya menjadi ajang pameran dan kompetisi, namun juga momentum memperkuat kolaborasi industri kopi dari hulu hingga hilir. Melalui semangat Inclusive Vibes, Yogyakarta siap menegaskan diri sebagai etalase kopi Indonesia sekaligus destinasi kopi berkelas internasional. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.